Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajarannya lancar, penuh berkah, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silakan Noga. Duduk siap. Marilah kita pada doa. Yang Ibu sebut namanya, kalian bilang hadir. Amanda? Hadir. Anita? Ya. Wulan? Oke. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, buku, pulpen, pensil, silakan disiapkan di atas meja. Akan ada tes melalui Google Form, jadi siapkan juga handphonenya. Hari ini bawa handphone semua? Good. Silakan cek di sekelilingnya, ada sampah enggak di lacinya, di bawahnya. Tadi hari ini piket enggak? Oke, luar biasa. Ada yang tahu lagu Profil Pelajar Pancasila? Tahu ya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng bagian refnya ya. Jadi belajar sekarang itu tidak hanya belajar tentang materi, tapi untuk mempelajari akhlaknya, perilakunya. Diharapkan kalian nggak lupa dalam belajar bahwa apa yang kalian lakukan itu niatnya adalah beribadah kepada Allah. Selanjutnya, di sini Ibu sudah ada foto. Ada yang tahu ini di mana? Betul. Kalau dalam pembelajaran Ibu, kalian harus aktif ya, harus berani berpendapat. Karena nanti akan Ibu kasih bintang sebagai tambahan nilai untuk di nilai akhir nanti. Apa aja nih sampah yang ada dalam foto tersebut? Sampah plastik, bekas minuman, sedotan. Kira-kira nih dari banyaknya sampah yang ada di sini, ada nggak dampak negatifnya? Lingkungan menjadi terlihat kotor. Ada yang masih ingat nggak sih kemarin kita belajar apa? Dari permasalahan lingkungan. Kaitannya apa foto ini dengan materi yang kemarin kita pelajari? Kemarin kan kita mempelajari permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah penumpukan sampah, ya. Nah, penumpukan sampah ini menjadi permasalahan yang sangat umum terjadi di hampir semua daerah. Maka dari itu kita perlu nih upaya supaya permasalahan lingkungan itu bisa teratasi, gitu, ya. Nah, pembelajaran hari ini itu bertujuan untuk apa sih? Targetnya apa nih buat kalian? Kalian diharapkan bisa merencanakan sebuah produk berbahan limbah hasil pencemaran lingkungan. Yang kedua, kalian merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekolah. Nah, yang ketiga, membuat produk pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekolah. Apa manfaatnya buat kalian? Yang pertama, kalian memperoleh pengetahuan mengenai cara pengolahan limbah menjadi barang yang berguna. Nah, yang kedua, kalian bisa meningkatkan keterampilan abad 21 yang sekarang ini diperlukan di kehidupan sehari-hari. Kita hari ini akan melakukan 4 hal. Yang pertama, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kedua, kalian akan mendiskusikan sebuah permasalahan yang akan Ibu tampilkan. Tiga, dari permasalahan tersebut, nanti kalian merencanakan sebuah proyek. Dari proyek tersebut, kalian akan membuat sebuah produk. Ibu sudah mengirimkan link pretest di grup. Silahkan dibuka masing-masing. Silahkan kalian kerjakan pretestnya melalui Google Form. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, bisa kalian lihat di sini. Silahkan kalian mulai duduk per kelompoknya masing-masing. Ibu akan menampilkan sebuah video yang berisi permasalahan. Video ini merupakan video dari lingkungan sekolah kita. Apakah kalian melihat banyak sekali sampah di sekitar lingkungan sekolah kita? Menurut kalian,
Sampah apa sih yang paling banyak kalian temui di sekolah kalian? Upaya dan produk apa yang kira-kira dapat kalian munculkan dari sampah yang ada di sekitar sekolah? Sampah apa aja sih yang ada di sekitar lingkungan sekolah? Sampah plastik, Bu. Banyak bungkus jajanan, bungkus permen, dan juga botol bekas. Nah, kira-kira sebagai murid SMK Negeri 1 Anyer, apa sih yang bisa kalian lakukan? Dibersihkan, Bu, terus sampahnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, sampah tersebut bisa dijual atau bisa didaur ulang untuk menjadi barang yang lebih berguna. Selanjutnya, apa sih yang akan kalian kerjakan dalam LKPD? Yang pertama, kalian akan mencari permasalahan. Kemudian kalian akan merencanakan sebuah proyek tentang sampah plastik tersebut. Setelah direncanakan nih, kalian mau bikin proyek apa, kalian akan menyusun jadwal proyek. Lalu kalian akan mengembangkan proyeknya. Saya Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mendiskusikan. Silahkan. Sampah yang sering ditemukan adalah Selama kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian keaktifan diskusi. Jadi dipastikan dalam diskusi ini ya harus aktif, harus berkomunikasi, berpendapat gitu. Oke, sekarang saatnya kalian untuk menyusun jadwal proyek masing-masing. Untuk jadwal proyeknya, Ibu beri waktu sekitar 1 minggu, kira-kira bisa atau tidak? Bisa ya. Untuk pelaksanaan proyek mulai 19 November sampai 25 November. 10 menit untuk melakukan penyusunan jadwal proyek. Hari pertama mengumpulkan botol plastik, hari kedua memilih bahan, terus hari ketiganya Silakan kalian masing-masing per kelompok untuk mempersiapkan presentasi yang akan kalian lakukan. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mempersiapkan bahan presentasi dan mempersiapkan produknya. Ibu beri waktu masing-masing kelompok 10 menit ya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mendaur ulang sampah plastik menjadi bunga hias. Sampah merupakan alat atau barang yang sudah tidak terpakai. Sampah terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolah adalah sampah plastik. Langkah yang bisa kita lakukan. Sampah plastik bisa diolah menjadi barang yang berguna, contohnya bunga hias. Langkah ini bisa bermanfaat mengurangi sampah plastik dan memperindah ruangan. Proyek ini dilakukan selama 1 minggu dari tanggal 19 sampai 25 November 2022 dengan tujuan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah dan untuk memperindah ruangan. Bunga hias. Bahan yang diperlukan yaitu plastik, kawat, tisu, lem tembak, selotip kertas hijau. Alat yang digunakan, alat tembak, korek, gunting, cutter, penggaris, dan spidol. 1. Siapkan plastik lalu gunting plastik dengan ukuran 15 x 15 cm. 2. Bentuk plastik persegi 4 menjadi bunga. 3. Buatlah putik dengan tisu yang dibulatkan, beri di ujung kawat. 4. Masukkan bunga yang sudah dibentuk ke kawat, lalu beri lem agar merekat. Ada bunga anggrek. Bahan yang diperlukan yaitu plastik, kawat, tisu, lem tembak, dan selotip kertas hijau. Alat yang digunakannya alat lem tembak, gegep, gunting, cutter, sama penggaris. Yang pertama, siapkan plastik lalu disetrika dan potong kantong plastik yang sudah disetrika. Yang kedua, bentuk plastik yang sudah diukur menjadi bunga. Buatlah putik menggunakan tisu dibalutkan 2 plastik.
Masukkan bunga yang sudah dibentuk ke dalam kawat yang ada putiknya. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Irwan Oga Firman Nangsia dari kelompok 1. Bagaimana pendapat kalian semua untuk meminimalisir sampah yang ada di lingkungan sekolah? Nama saya Rizky Nurhandayani dari kelompok 4. Itu kira-kira kawatnya dapat dari mana? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Yang pertama, caranya itu membuat aturan tentang membuang sampah. Memilih antara sampah organik dan anorganik. Mengolah sampah menjadi barang-barang yang berguna. Selanjutnya tadi ada yang nanya kawat dari mana. Kita mendapatkan kawat itu kan di sekolah ini lagi ada pembangunan. Terus kita bekerja sama dengan tenaga pembangunannya. Kalau misalkan ada kawat bekas, kami bisa dikumpulkan, terus kami bisa ambil. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap mengevaluasi pengalaman belajar, ya. Apa saja yang kalian peroleh selama membuat proyek? Saya ingin berkomentar kelompok yang membuat bunga sakura itu. Seharusnya pot yang di situ dikasih gambar-gambar gitu biar kelihatan lebih keren. Iya Bu, nanti mau ditambahin. Mau komentar buat kelompok 1. Bunganya terlalu kecil. Tadi Bu, kelompok 2 itu presentasinya suaranya terlalu kecil. Bu, mengapresiasi segala tadi kata Noga, jerih payah kerja keras kalian dalam waktu 1 minggu untuk menghasilkan sebuah proyek ini dengan memanfaatkan limbah sampah yang ada di sekolah. Itu Ibu sudah acungin jempol. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mau menyimpulkan nggak hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari selama kita membahas tentang upaya mengatasi permasalahan lingkungan? Perkenalkan, nama saya Nadia Elvianti Putri. Sampah bisa menjadi masalah besar bagi kehidupan manusia. Kita bisa melakukan berbagai cara untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada. Misalnya memilah sampah yang organik dan non-organik. Yang organik bisa kita olah menjadi pupuk, sedangkan yang non-organik bisa kita olah menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis, sehingga penumpukan sampah menjadi berkurang. Sekarang saatnya post test. Silahkan kalian buka grup WhatsApp-nya. Ibu sudah mengirimkan link post testnya. Kalian bisa klik lalu kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Selanjutnya, refleksi pembelajaran. Apakah ada yang mau menyampaikan apa yang dirasakan selama pembelajaran hari ini? Ada kesulitannya atau tidak? Nama saya Rika Saputri, saya dari kelompok 1. Perasaan saya ketika pembelajaran ini adalah saya senang, ya nggak ngebosenin. Apa yang harus kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini? Yang pertama, silahkan kalian persiapkan diri untuk penilaian harian. Yang kedua, silahkan kalian memposting foto dan video produk yang telah kalian buat ke akun sosial media masing-masing. Lalu kalian kasih caption yang hubungannya tentang pengolahan limbah. Kita sudah ada di akhir pembelajaran ya. Tadi apakah kita sudah membuat gagasan pemecahan masalah pengolahan sampah atau belum? Sudah ya. Yang kedua, apakah sudah menciptakan sebuah produk tentang pengolahan sampah? Sudah ya. Produknya semuanya ada di depan. Berarti tujuan-tujuan yang kita harapkan dalam pembelajaran ini semuanya sudah tercapai ya. Marilah kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah hirobil alamin. Silakan Noga pimpin teman-temannya berdoa ya. Siap. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas semua antusiasme, atas semua kerjasamanya selama melakukan pembelajaran ini. Ibu minta maaf sebesar-besarnya bila selama mengajar kalian ada salah-salah kata. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.